Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan materi kelas 10 di akidah akhlak tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, yaitu kisah tauladannya Nabi Lut sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal kisah Nabi Lut itu seperti apa dan pesan moral yang kita dapat dari kisah Nabi Lut alaihissalam, dan terus juga kita akan mendapatkan ibroh karena telah mempelajari dari kisah Nabi Lut alaihissalam, yaitu ada beberapa ibroh yang kita bisa dapatkan, yaitu yang pertama juga di sini kan maraknya isu lesbian, gay dan biseksual, transgender ataupun dalam singkat katanya yaitu LGBT. Nah, belakang ini mengharuskan kita semua belajar lebih lagi, yaitu mengenal hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam, dan juga pada kaumnya yang berperilaku sangat menyimpang, yaitu dari kaumnya homoseksual. Dan kisah Nabi Lut alaihissalam juga benar-benar kita bisa ambil dapat pelajarannya dalam keadaan hidup kita yang sekarang ini. Yaitu yang pertama, yaitu perbuatan homoseksual, yaitu jelas sekali ya dalam Quran surat tertuang juga dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 28 dijelaskan bahwa secara singkatnya itu homoseksual adalah disebut juga fasyah. Nah, menurut Muhammad Al-Hijaz dalam tafsirnya, yaitu esensi fasyah adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikan, dan juga sangat membahayakan. Karena bahkan saking kejinya dan sangat nistanya, Allah memberi sifat kaum homoseksual ini tersebut dengan 3 sifat, yaitu pertama kaum yang bodoh, kedua kaum yang melampaui batas kemampuan, dan yang ketiga yaitu kaum yang melampaui batas aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga di sini dapat ambil ibrohnya yang kedua, yaitu berperilaku lesbian dan gay juga dari kaum Nabi Lut alaihissalam juga disebut juga munkar, yaitu ditolak keras dan tidak bisa diterima dalam norma agama, etika dan hukum. Nah, bahkan Nabi Lut alaihissalam juga menantang nabinya untuk memintanya didatangkan. Bahkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam juga menantang kepada nabinya agar untuk didatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, padahal jelas sekali bahwa azab dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Lalu kita yang bisa dapat ambil dari ibrohnya kisah Nabi Lut alaihissalam, yaitu yang ketiga, yaitu perilaku Nabi Lut alaihissalam, yaitu yang dinilai zalim, baik zalim pada dirinya sendiri maupun orang lain, yaitu banyak riset yang menunjukkan bahwa timbulnya penyakit AIDS itu adalah karena hubungan seksual sesama jenis, dan juga melalui perilaku seks anal yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW secara tegas dilarang, sangat dilarang sekali. Lalu yang keempat kita ambil ibrohnya, yaitu perilaku kaum Nabi Lut alaihi wasallam, bahwa itu adalah musrif itu adalah sungguh-sungguh keterlaluan, yaitu yang melampaui batas kepatutan ataupun kewajaran. Itu jadi hewan yang tidak punya akal saja tidak menyukai sesama jenis. Bahkan artinya ya ini udah melampaui hal tersebut gitu. Yang artinya perilaku kaum Nabi Lut ini adalah itu lebih hina daripada perilakunya terhadap hewan gitu. Lalu selanjutnya ibroh yang bisa kita ambil yaitu yang kelima, yaitu perilakunya kaum Nabi Lut, yaitu yang dinilai musib ataupun merusak karena merusak tujuan dan fungsi pernikahan, yaitu reproduktif, yaitu secara sehat, halal, sekaligus merusak spiritual dan masa depannya manusia tersebut gitu. Lalu yang keenam juga didapatkan, yaitu perilaku kaum Nabi Lut itu jelas sangat melanggar hak asasi manusia, yaitu melawan nurani dan melawan fitrah kemanusiaan yang benar dan lurus, dan juga mematikan proses reproduktif yang melalui pernikahan berbeda jenis dan mematikan masa depan kemanusiaan, yaitu kan keberlangsungannya manusia. Lalu yang ketujuh, yaitu karena kejinya dan nistanya perbuatan tersebut, maka Allah menurunkan siksaan kepada mereka. Yang 6 siksaannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Allah menurunkan hujan batu. Yang kedua, Allah membutakan mata mereka. Yang ketiga, Allah juga membalikan negeri mereka sehingga menjadi atap yang awalnya atap menjadi tanah, hancur lebur. Dan terus yang keempat, ya Allah menurunkan hujan yang sangat dahsyat ataupun hebat. Lalu yang kelima, yaitu Allah menurunkan suara keras yang sangat menggelegar. Dan yang keenam, yaitu Allah menurunkan angin yang sangat kencang yang membawakan bebatuan.
Nah, sungguh siksaan Allah itu memang sangatlah pedih. Maka sekaligus itu juga sebagai hukuman yang sangat menyeramkan untuk manusia yang telah melanggar norma hukum aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita juga selaku pengikutnya Nabi Muhammad SAW tidak terulang lagi di masa depan dan selanjutnya. Karena itu adalah namanya di penghujung kisah Nabi Lut alaihi wassalam, Allah menegaskan bahwa semua itu sejatinya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang selalu mengambil pelajaran, juga bagi orang-orang yang beriman. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang, dan mohon maaf bila saya masih perlu belajar lagi untuk lebih mengetahui ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.